Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan proyek kami Semawit, Sistem Manajemen Hasil Panen Terhadap Perawatan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit. Aplikasi kami berbasis PWA, berbasis website dengan React dan Laravel. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Artalita Sihombing. Saya Rizka Anjani. Saya Wulandari. Baik, untuk studi kasus kami berdasarkan dari keluh kesah petani swadaya yang kesulitan mengalokasikan hasil panennya untuk biaya perawatan lahannya, sering terkena hutang. Maka kami dengan project sponsor yaitu Kopsa Setara yang berlokasi di Pekanbaru akan mencapai tujuannya, yaitu membantu petani menyisihkan dana perawatan kebun secara otomatis melalui mekanisme sinking fund agar terhindar dari siklus hutang dan tepat waktu saat jadwal pemupukan tiba. Nah, masalah utamanya yaitu petani swadaya terbiasa menghabiskan seluruh uang hasil penjualan tandan buah segarnya untuk kebutuhan seharian. Akibatnya, saat jadwal pemupukan atau penyemprotan racun tiba, mereka tidak punya dana terpaksa. Siklus ini berulang setiap bulan. Nah, pengguna sistem kami ada 2 orang, yaitu ada admin KUD sebagai operator yang mengelola data anggota, katalog produk, serta input panen. Nah, sedangkan yang kedua itu ada petani mandiri yang bisa login dan mencatat, dan petani, mereka bisa menginputkan hasil panen mereka dan melihat dashboard. Baik, proses bisnis yang saat ini ketika mereka panen, menjual ke pengepul, uang habis, dan hutang pada masa saat perawatan. Nah, solusi yang kami sarankan, prosesnya dari mulai panen itu langsung dicatat ke sistem Semawit. Nah, sistem akan otomatis memotong persentase untuk tabungan perawatan, pupuk, dan racun. Sisanya bisa dipakai di rumah tangga. Jadi saat perawatan, petani tidak ada hutang lagi. Nah, skopnya autentikasi berbasis role, kemudian kelola data petani, lalu onboarding profil lahan, kemudian kelola produk perawatan, input panen dengan auto splitting, rekomendasi deskriptif ramah lansia, lalu ada transaksi penukaran saldo, dashboard admin dan petani, serta ekspor laporan PDF. Yang tidak dikerjakan yaitu ada transfer uang real atau payment gateway, komoditas lain sawit, OCR atau voice to text, dan aplikasi mobile native. Oke, secara keseluruhan, untuk file-file dalam view dapat saya tunjukkan di rata-rata berada di folder page. Nah, yang membedakannya adalah bagian out itu berfokus pada login, forgot password, regis, nah seperti yang berkaitan dengan autentikasi. Kemudian di folder admin itu adalah semua hal yang bisa dilakukan oleh admin, fitur-fiturnya kayak menginput harga referensi, data panen, jumlah perawatan yang dicairkan, dan juga data petani. Kalau di folder berikutnya ada folder petani. Petani itu cuma ada dashboard. Kenapa? Karena petani itu cuma bisa akses page dashboard dan dia juga bisa menampilkan form data panen. Jadi kita cukup pakai satu page aja atau satu file. Kemudian ada page profile, di sini digunakan untuk partial view ya, kayak untuk delete, update, nah kayak gitu, edit. Nah, di sini kita pakainya di profile. Kemudian untuk controller ini adalah logic dari segala program kita. Nah, metode-metode yang ada di sini itu diimplementasikan di kode program. Salah satu contohnya kita lihat di admin petani controller. Di sini ada metode index, kita lihat benar nggak ada. Nah, ini metode index, kemudian ada metode store, ini, kemudian ada metode namanya aktifkan akun. Nah, ini metode aktifkan akun. Begitu juga untuk controller yang lainnya. Kemudian untuk pembuatan model atau database ini, kita bisa mengisi di 2 kolom. Kolom yang atas itu untuk variabel, kolom yang bawah itu untuk method atau function. Salah satunya kita coba ambil yang user. Di situ ada 5 variabel. Kita cek di variabel v-labelnya dari model user. 1, 2, 3, 4, 5. Name, phone number, password, dan role. Nah, kemudian ada metode apa di sini? Di sini ada metode profil lahan. Jadi di sini kita nge-return profil lahan setiap data petani. Begitu juga untuk model yang lain, dia akan menampilkan yang pertama atribut, yang di bawahnya adalah metodenya. Kenapa di sini pagar? Karena rata-rata di sini itu tipenya protected nih. Dia dibuktikan dengan keyword protected seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan fitur
menginputkan hasil panen. Nah, fitur ini tercatat pada dokumen SKPL sebagai kebutuhan fungsional pada FR04 untuk petani mandiri dan FR05 untuk admin KUD. Pada use case diagram, fitur ini direpresentasikan oleh use case yang bernama menginputkan hasil panen dengan kode UC05 dengan aktor admin KUD dan petani mandiri. Nah, langsung saja kita beralih ke webnya. Pertama, si pengguna akan mengklik data panen. Kemudian, pengguna akan mengklik catat panen baru. Nah, di sini akan menampilkan form inputannya. Bagi admin, dia akan memilih terlebih dahulu nama petani yang akan diinputkan hasil panennya. Nah, setelah itu, pengguna akan mengisi tanggal pada hari penginputan tersebut. Nah, setelah itu akan mengisi berat bersih buah pada hari itu, contohnya 1200, dan menginputkan harganya yaitu 2500. Nah, setelah pengguna mengisi data hasil panen tersebut, sistem akan memvalidasi inputan data dan melakukan kalkulasi pembagian dana secara internal atau auto-splitting tabungan. Dan sistem akan menampilkan layar ringkasan alokasi potongan dana berupa pokok sukses yang ada di sini persentase pupuk, persentase racun, dan sisa bersih. Di mana persentase ini diambil dari saat si petani memasukkan data lahan pertama kali. Oke, kemudian pengguna akan mengklik tombol simpan panen dan potong otomatis. Nah, kemudian setelah berhasil, sistem akan menampilkan data panen berhasil disimpan dan pembagian dana otomatis selesai. Nah, di sini saya memiliki alternate-nya, yaitu yang pertama, pengguna menekan tombol simpan data panen tanpa mengisi angka hasil panen per periode. Sistem akan menampilkan pesan, please fill out this file, dan pengguna tetap di layar inputan. Di sini saya akan mencontohkannya. Di sini, nah saya akan memilih, tapi ininya akan saya kosongkan, kemudian saya akan mengklik simpan panen dan potong otomatis. Nah, di sini dia akan menimbulkan pesan, please fill out this file. Oke, baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sequence-nya. Nah, ini dimulai dengan pengguna akan mengakses menu timbangan panen di page admin panen. Kemudian, kelas page admin panen akan memanggil method index. Nah, dia akan memanggil method index di kelas panen controller. Nih, dia akan memanggil method index di kelas panen controller. Kemudian, kelas panen controller akan memanggil method with di data panen. Nih, dia akan memanggil method with di data panen. Kemudian, selanjutnya kelas panen controller akan merender tampilan ke kelas admin panen. Nih, dia akan merender ke kelas admin panen dan akan si pengguna akan melakukan klik catat panen baru, kemudian memilih nama petani target, lalu mengisi tanggal timbangan, berat per kilo, dan harga per kilo. Setelah itu, si pengguna akan mengklik tombol simpan panen dan potong otomatis. Nah, kemudian setelah itu, kelas pack admin panen akan memanggil method store. Nih, dia akan memanggil method store pada kelas panen controller. Nah, di sini terdapat beberapa kondisi. Yang pertama, jika formnya kosong, maka panen controller akan nge-redirect back validasi error. Nih, dia akan nge-redirect validasi error. Nih, dia akan menampilkan pesan error. Kemudian, jika sukses, maka kelas panen controller akan memanggil method where di kelas informasi perawatan. Dan kelas informasi perawatan akan nge-return ke panen controller. Setelah itu, kelas panen controller akan memanggil method create. Dia akan memanggil method create pada kelas data panen. Nih, kelas data panen. Nah, kemudian dia akan nge-return kembali ke panen controller. Nah, kemudian kelas panen controller akan memanggil method increment. Nih, kelas panen controller akan memanggil method increment. Nih, method increment untuk melakukan
kalkulasi. Nah, setelah itu, jika semua telah berhasil, maka ia akan nge-redirect back, yaitu pesan sukses. Nih, dia akan nge-redirect pesan sukses ke PEX admin panen. Nah, kemudian jika sistem error, kelas panen controller akan memanggil metode log error. Nih, dia akan memanggil metode log error dan nge-redirect pesan error. Nah, pada fitur ini saya menggunakan kelas PEX admin panen, kemudian saya menggunakan kelas panen controller, kemudian saya menggunakan kelas model data panen dan kelas model informasi perawatan. Oke, baik. Nah, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fitur mengunduh laporan, di mana fitur ini tercatat pada dokumen SKPL sebagai kebutuhan fungsional FR11. Pada use case diagram, fitur ini direpresentasikan oleh use case mengunduh laporan pada kode UC09 dengan aktor admin KUD dan petani mandiri. Nah, baik, kita langsung saja ke webnya. Pertama, pengguna akan mengklik data panen. Kemudian, di sini akan menampilkan rekapitulasi catatan panen para petani. Kemudian, di sini akan memilih unduh laporan. Nah, kemudian kita langsung saja klik unduh laporannya. Nah, maka ini akan terunduh ke perangkat si pengguna sebagai arsip fisiknya. Baik, di sini alternatifnya adalah jika belum ada data transaksi, baris dan tombol unduh laporan ini tidak akan muncul. Sistem hanya menampilkan pesan belum ada aktivitas timbangan panen di tengah tabel. Baik, kita lanjut ke sequence-nya. Nah, di sini pengguna akan mengakses data panen pada kelas PEX admin panen. Kemudian dia akan memilih nama petaninya. Kemudian si pengguna akan klik tombol unduh laporan. Nah, PEX admin panen akan memanggil metode ekspor lahan PDF pada kelas laporan controller. Nah, ini dia metodenya, ekspor lahan PDF. Nah, setelah itu laporan controller akan memanggil metode user pada profil lahan. Nih, ini dia akan memanggil metode user pada profil lahan. Setelah itu, kelas laporan controller akan memanggil metode informasi perawatan pada kelas profil lahan. Nih, informasi perawatan, metode informasi perawatan. Kemudian, profil lahan akan mengembalikan atau nge-return ke laporan controller. Oke, setelah itu laporan controller akan memanggil metode profil lahan pada data panen. Nih, dia akan memanggil profil lahan, metode profil lahan di data panen. Nah, setelah itu data panen akan nge-return ke kelas laporan controller. Nah, di sini ada beberapa kondisi. Yang pertama, jika data riwayatnya ada, maka laporan controller akan memanggil metode hitung ringkasan total pada dirinya sendiri, yaitu pada laporan controller. Nih, ini adalah metode yang digunakannya. Kemudian, ia akan memanggil metode load view pada DOM PDF. Nah, DOM PDF ini adalah library yang digunakan untuk mengekspor PDF. Nah, metode load view-nya ini adalah metode load view yang kami gunakan. Kemudian, laporan controller juga akan memanggil metode stream. Ini memanggil metode stream pada DOM PDF. Nah, setelah itu DOM PDF akan nge-return ke laporan controller dan akan menampilkan pada PEX admin panen. Nah, di sini kondisinya jika data riwayatnya kosong, dia akan nge-redirect back, yaitu pesan error. Kemudian,
Kelas diagram yang saya gunakan di sini, yang pertama adalah Page Admin Panel. Kemudian saya menggunakan laporan controller, profil controller, dan saya menggunakan model data panel. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian melihat dashboard admin. Oke, fitur ini ada di UC07 dengan nama melihat dashboard admin KUD dengan aktor admin KUD. Jadi fitur ini dengan precondition admin harus berhasil dulu melakukan login dengan pengecekan role sebagai admin KUD. Maka di web kita coba dulu login sebagai admin. Ini, kemudian kita masuk dulu login. Nah, kita akan masuk ke normal course, di mana admin akan mengakses halaman utama panel KUD. Nih, dengan step kedua yaitu sistem akan menampilkan ucapan selamat datang beserta tanggal hari ini secara dinamis. Kemudian sistem akan menampilkan 4 komponen informasi utama. Ada live cards, yaitu ada total petani, total timbangan, cash sinking fund, dan total perawatan cair, yaitu akumulasi dana tabungan yang telah dicairkan oleh petani. Nah, setelah itu di bawahnya adalah sistem menampilkan panel akses cepat. Jadi dari menu-menu 4 ini, disinilah akses cepatnya biar langsung masuk ke page tersebut. Dan di navigasi navbar di sini tuh ada juga, cuman kita berikan juga akses cepat di bawah 4 card yang tadi. Kemudian ketika kita klik ini, dia akan langsung masuk ke page sesuai namanya. Nah, misalnya ini data panen seperti itu. Kemudian yang step kelima, sistem menampilkan tabel aktivitas panen terakhir secara live monitoring. Nah, ini dia tabel yang dimaksud. Nah, di situ ada apa saja? Ada tanggal, nama petani, ada berat bersih dalam kilo, kemudian potongan pupuk 15%, potongan racun, dan total yang diterima oleh petani yaitu sebesar 75%. Nah, itu adalah untuk melihat dashboard admin. Nah, untuk alternate-nya, ketika koneksi jaringan terputus, nanti akan menampilkan pesan sistem gagal memuat data terkini. Periksa koneksi internet Anda. Oke, kita akan lanjut ke sequence dan kode program. Di sini role-nya seperti yang di skenario tadi adalah admin KUD. Nah, admin KUD akan mengakses menu dashboard. Nah, program akan ngerender view-nya page admin dashboard. Nah, di situ ada admin dashboard controller, di mana ada method index. Kita akan menjalankan method index tersebut. Nah, di method index kita akan mengambil data di sini dengan method where ini. Nah, method where ini mengambil data dari tabel user. Kita akan mengambil data pertama dari tabel user tadi untuk menghitung yang card total petani. Nah, itu akan diambil yang petani lansia aja karena namanya di database kami itu role-nya admin dan petani lansia. Kemudian dia akan mereturn lagi ke controller untuk memberikan nilai yang tadi tuh. Nah, kemudian di controller dia akan mengkalkulasi ke data panen. Data panen akan mengambil sum, ini function sum untuk menghitung total berat bersih yang ada di card kedua tadi. Kemudian dia akan mereturn nilainya ke controller. Selanjutnya adalah controller mengakses method sum lagi ke model informasi perawatan. Nah, di sini kita akan mengambil data saldo pupuk saat ini untuk dikalkulasi ke card yang 4 tadi, yang ketiga. Kemudian card yang terakhir adalah dari controller mengakses method sum ke log perawatan. Nah, di sini sumnya akan mengambil jumlah pengeluaran. Jadi berapa pengeluaran yang telah dilakukan petani untuk membeli perawatan di KUD kita. Controller menjalankan method with, di mana method with ini untuk mengambil 5 data panen terakhir untuk di tabel yang live monitoring tadi. Seperti itu. Kemudian dikembalikan nilainya ke controller. Selanjutnya dari model user tadi mereturn ke page admin dashboard karena kita akan menampilkannya. Nah, khusus yang dari tabel user tadi kan mau ngambil role-nya, yang role petani tadi. Kemudian dari data panen akan mengembalikan nilai ke page admin dashboard controller. Nah, kemudian di view-nya ini nanti
kita akan jalankan metode format rupiah. Jadi data panennya yang saldo-saldo tadi kita tampilkan dalam rupiah seperti yang di web tadi. Kemudian KPI cards dan tabel ini juga di view ngerendernya metode ini tuh untuk menampilkan yang tabel tadi di metode ini. Nah, ini koneksi terputus apabila internetnya mati akan mereturn pesan ke view page admin dashboard. Kita akan masuk ke fitur yang kedua, yaitu menambahkan akun anggota, di mana aktornya adalah admin KUD. Jadi preconditionnya ketika sudah berhasil login dan berada di dashboard, petani di dashboard, nah admin KUD akan memilih menu navigasi dan masuk ke data petani. Nah, sistem akan menampilkan daftar anggota yang terdaftar di sini. Nah, di sini ada tombol buat akun baru, itu namanya adalah menu buat akun login. Nah, di sini kita klik, sistem akan menampilkan form registrasi baru. Kolom isiannya adalah alamat email dan password. Nah, admin disuruh menginputkan email dan password secara lengkap. Nah, kemudian mengklik aktifkan akun. Nah, jika kita lihat di alternate-nya, jika kolom tidak terisi, sistem akan menampilkan pesan please fill out this field. Seperti itu. Nah, kita isi dulu alamat emailnya, misalnya dita@semawit.com. Passwordnya minimal 6 karakter. Nah, misalnya kita buat seperti ini. Kita aktifkan akun, kemudian sistem akan melakukan validasi data dan menyimpan informasi akun baru tersebut. Nah, sudah disimpan di database, sistem akan menampilkan pesan sukses dan memperbarui daftarnya. Nah, tadi kan sudah tampil pesan sukses, kemudian sudah diperbarui datanya di sini. Seperti itu. Oke, selanjutnya untuk sequence menambahkan akun anggota ini dimulai dari admin yang mengakses menu data anggota tadi ya. Kemudian akan langsung merender view page admin petani. Page admin di petani. Nah, di sini yang dirender adalah file index.csx. Ini ya. Kemudian index.csx ini dipanggil di menu admin petani controller. Admin petani controller. Nah, di sini akan controller mereturn ke view dari index. Nah, kemudian ketika admin untuk mau menambahkan akun baru tadi, dikliklah tombol tambah akun baru. Nah, di view akan merender tampilan form yang tadi. Kemudian di situ akan diminta menginputkan data, nama, email, dan kemudian di situ akan diminta menginputkan email dan password. Nah, kita klik buat akunnya. Nah, di sini di controllernya akan menjalankan metode store. Dan kemudian di validasi gagal ketika sistem di controllernya menjalankan metode validate untuk memeriksa inputannya apakah datanya relate, maka di-returnlah pesan bahwa data berhasil ditambahkan. Namun kalau ketika validasi gagal, pesan yang ditampilkan adalah pesan bahwa data itu harus dipenuhin atau data tidak valid. Kemudian kalau berhasil kemudian ketika berhasil itu, setelah metode store dijalankan, dia akan menjalankan metode create, dimana metode create ini akan menyimpan atau memasukkan data yang dimasukkan tadi itu akunnya ke informasi perawatan. Jadi masuk ke, kalau valid datanya sesuai akan diupdate seperti itu. Kemudian akan dikembalikan nilainya ke controller lagi. Controller akan mereturnnya ke view admin yang index.csx tadi. Nah, kemudian daftar tabelnya di model akan diperbarui. Oke, untuk fitur ini dasari dari jika ada petani mandiri yang awam dan biasa dengan penggunaan Android atau website, bisa meminta admin membuatkan akun untuk bisa diakses mereka langsung dari HP-nya atau device-nya. Nah, selanjutnya masuk ke UC02, yaitu mengelola data petani. Nah, UC02 ini intinya yaitu proses buka rekening tabungan untuk seorang petani, tapi bukunya bukan admin KUD. Lanjut, untuk di implementasi pada aplikasinya, yaitu sebelumnya admin KUD itu mengklik
tombol tambah akun baru. Lalu, nah, pada akun baru ini terdapat informasi akun petani, yaitu berupa nama lengkap, misalnya, lalu nomor WhatsApp, nah, pada profil lahan, di sini terdapat nama lahan kebun kita, kemudian luas lahannya berapa, dan jumlah pohon sawitnya, pada frekuensi pemupukannya itu berapa kali dalam setahun, dan di sini ada lokasi koordinatnya, tetapi ini opsional saja. Nah, pada tahap 3 ini, preferensi produk, di sini ada pilihan jenis pupuk yang dimana petani bisa menyesuaikan dengan kebutuhan lahannya masing-masing. Misalnya ini pupuk NPK mahkota, kemudian pilih jenis racun rumputnya juga disesuaikan dengan kebutuhan lahannya masing-masing. Nah, di sini kemudian klik kunci onboarding dan simpan petani. Nah, maka data kita akan tampil di data anggota. Kita lanjut ke sequence pada mengelola data petani. Nah, diagram ini menjelaskan urutan pesan antara admin KUD dan sistem dalam memelihara profil petani. Nah, jadi pesan di diagramnya itu yaitu admin KUD memilih menu data petani, kemudian tampil daftar petani. Nah, pada admin petani controller, metode index mengambil semua petani pada user where, kemudian ini mengambil role pada petani lansia. Lalu mengirimnya ke view lewat return inersia ini pada admin petani dan index. Lalu admin KUD memilih tambah petani baru. Kemudian admin KUD memasukkan informasi petani. Di bagian ini dia nge-require, yaitu ada numerik, kemudian user, ada phone number, kemudian nama lahan, luas lahan, jumlah pohon, dan seterusnya. Lanjut kita ke kelas diagram pada UC02 yaitu mengelola data lahan. Nah, di sini pada UC02 sendiri itu di admin petani controller itu terdapat user pada model. Kemudian pada bagian model itu terdapat juga profil lahan. Itu implementasi dari yang sebelumnya yaitu profil lahan. Lanjut, di bagian model itu terdapat informasi perawatan. Kemudian pada model terdapat harga referensi. Baik, selanjutnya kita masuk ke use case melihat dashboard petani mandiri. Nah, di sini untuk melihat dashboard petani mandiri, aktornya itu pastinya petani mandiri. Nah, deskripsinya itu agar muka dashboard untuk melihat visualisasi grafik uang yang terkumpul dari sinking fund serta proses bar menuju target pembukaan profil lahan. Nah, jadi kita langsung masuk ke normal course-nya. Di sini pengguna masuk ke menu dashboard. Nah, di sini sudah masuk kita ke menu dashboard petani. Kemudian sistem menarik dan menjumlahkan seluruhnya akumulasi nilai ke atribut tabungannya. Kemudian antarmuka menampilkan grafik proses progres bar-bar visual secara real time. Kemudian sistem menampilkan indikator visual khususnya jika target akumulasi dan dana perawatannya telah terkumpul utuh secara 100%. Lalu sistem menampilkan daftar ringkasan data transaksi panen terakhir di bagian bawah layar. Nah, selanjutnya masuk ke sequence. Nah, untuk sequence dari melihat dashboard petani mandiri, petani mengakses menu pada dashboard. Nah, pada view page petani dashboard, dia memanggil metode fetch data tabungan petani pada petani dashboard controller. Petani dashboard controller. Nah, di sini dia memanggil fetch data tabungan petani. Nah, ini untuk implementasi pada programnya. Kemudian
Dari petani dashboard controller, dia memanggil method where, yaitu di sini. Lalu pada model informasi perawatan, dia nge-return kembali ke petani dashboard controller. Informasi perawatan, dia nge-return kembali ke petani dashboard controller. Kemudian petani dashboard controller memanggil method where pada data panen. Lalu pada model data panen, dia nge-return kembali ke petani dashboard controller. Nah, di sini ada dua kondisi ketika data transaksi nihil, yaitu dari petani dashboard controller itu nge-return ke page petani dashboard. Lalu jika kondisi ada data transaksinya, maka dari petani dashboard controller dimasuk ke page petani dashboard, kemudian dikalkulasi di presentasi progresnya, kemudian di-render lagi, masuk ke tampil daftar ringkasan panen, kemudian tampil indikator visual khususnya. Untuk kelas diagramnya itu menggunakan petani dashboard controller dari page perawatan, page petani dashboard, lalu ke petani dashboard controller, kemudian menggunakan model data panen.